Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ijma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta nikmat sehat, nikmat waktu kepada kita semua untuk kita berkumpul secara virtual di kajian rutin Halaqah Anak Minangkabau pada malam hari ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu, penuh dengan syafaat yang beliau titipkan kepada kita, yang telah beliau wariskan kepada kita, sehingga kita bisa menikmatinya sampai detik ini. Dan sanak semuanya, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir bersama kita Ustadz yang akan memberikan diskusi kita pada malam hari ini tentang kenapa kita tidak boleh memilih pemimpin Nasrani ataupun Yahudi. Itu. Sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk tidak mengurangi keistimewaan kita malam hari ini, marilah bersama-sama kita mulai juga dengan sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membacakan surat Al-Fatihah, sayap-sayap malaikat senantiasa menaungi halaqah kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sepertinya beberapa sudah tidak sabar ya untuk kita sama-sama mendengarkan dari guru kita, buya kita, Ustadz Akmal Safil. Ustadz, apakah sudah ready Ustadz? Siap, insyaallah. Insyaallah, tabarakallah. Baik, Ustaz, tafadhol Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Masih di mute Ustaz? Ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada malam hari ini bersama Halaqah Anak Minangkabau, Hamka. Seperti sudah disebutkan tadi oleh Unilina, Februari lalu kita libur ya, karena satu dan lain hal, dan alhamdulillah kita bisa kumpul lagi pada bulan ini, bulan Maret, untuk membahas tema yang lain lagi ya. Seperti biasa kita
nggak berjanji akan selalu bahas tentang Buya Hamka, ya pastinya, karena bukan hanya beliau saja orang yang patut digali pemikirannya, tapi memang kita berusaha apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Dan kebetulan resource kita paling banyak adalah tentang Buya Hamka, jadi kita lebih sering menggali dari beliau gitu ya. Ini bukan dalam rangka fanatisme, bukan dalam rangka taklid atau bagaimana gitu ya. Hanya saja memang resource yang kita punya, kalau kita lihat Buya Hamka ini punya keistimewaan dari yang lain, yaitu karya tulisnya banyak sekali. Ya, jadi walaupun orangnya sudah tidak bersama kita, tulisannya banyak sekali yang bisa kita gali, yang bisa kita baca, kita diskusikan gitu ya. Nah, dan itulah kelebihan beliau gitu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah tentang tafsir Al-Azhar untuk surat Al-Maidah ayat 51. Ya, ini sebuah ayat yang kemarin berapa tahun yang lalu ya bikin heboh di Jakarta lah, kita katakan begitulah ya. Karena ternyata ayat ini yang menarik adalah kehebohan dimulai bukan ketika umat Islam menggunakan ayat ini ya. Kehebohan dimulai ketika ada seorang non-Muslim yang tiba-tiba mendiskreditkan ayat ini. Gitu ya, itu perlu dicatat gitu ya. Jadi kehebohan itu bukan terjadi ketika umat Muslim mengatakan kita nggak boleh milih orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ya, justru kehebohan itu terjadi ketika ada orang mengatakan jangan mau dibohongin sama pakai ayat ini gitu ya. Dan itu sebuah hal yang sensitif sekali bagi kita umat Muslim gitu ya. Seolah-olah ayat ini berbohong gitu, kurang lebih demikian ya. Dan pada saat ketika terjadi perdebatan itu kita lihat betapa yang Muslim pun ternyata ada yang justru tidak berpihak pada Al-Quran gitu ya. Bahkan di media sosial saya ketemu sama orang yang dengan PD-nya mengatakan bahwa memangnya siapa sih yang menafsirkan bahwa ayat itu bicara soal kepemimpinan, soal politik gitu ya. Karena dia lihat terjemahannya bukan aulia itu bukan pemimpin, tapi melainkan sahabat gitu ya. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu nggak boleh jadi sahabat, bukannya nggak boleh jadi pemimpin. Ya. Nah, tapi kalau kita buka tafsir Al-Azhar, ya, ini sedikit bocoran walaupun kita belum mulai bacanya gitu ya. Tapi kalau kita buka tafsir Al-Azhar untuk ayat 51 di surat Al-Maidah ini, rasanya udah jelas sekali maknanya memang seperti itu gitu ya. Jadi memang masalah-masalah kayak gini tuh musuh ini menyerang umat Islam dengan memanfaatkan kenyataan bahwa tafsir Quran itu nggak dibaca lagi. Ya sebenarnya itu masalahnya gitu ya. Karena kita nggak baca lagi tafsir Quran, maka kita gampang digoyahkan ketika dikatakan, oh Quran bilang begini, bilang begitu, kita percaya saja. Kenapa? Karena kajian tafsir Quran nggak kita ikuti lagi. Ya itulah masalahnya gitu ya. Nah, seperti biasa nanti teman-teman akan dibagikan filenya ya, file PDF dari tafsir Al-Azhar di bagian yang kita akan bahas. Tapi untuk sementara kita baca bareng-bareng aja dulu ya. Sebentar. Nah ini ayat yang dimaksud ya. Udah kebaca kan ya? Kelihatan kan ya? Nah, ini ayat yang dimaksud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Shadaqallah. Ya. Yang artinya kurang lebihnya ini kan terjemahan oleh Buya Hamka sendiri ya dalam tafsir Al-Azhar ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin. Ya, jadi ternyata beliau menerjemahkannya langsung pemimpin. Ya. Sebagian mereka adalah pemimpin-pemimpin dari yang sebagian. Dan barang siapa menjadikan mereka pemimpin di antara kamu, maka sesungguhnya dia itu telah tergolong dari mereka. Sesungguhnya Allah tidaklah akan beri petunjuk kepada kaum yang zalim. Ya, itu ayatnya ya. Kemudian kita ini di tafsirnya beliau langsung menafsirkan langsung dilanjut dengan ayat 52 dan 53. Tapi kita nggak bahas 52 53-nya ya. Kita batasi saja pada 51 karena lumayan panjang juga ya. Karena panjang jadi kita langsung mulai baca ya. Untuk memperteguh disiplin, menyisihkan mana kawan mana lawan, maka kepada orang yang beriman diperingatkan. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin. Aulia itu jamak dari wali ya. Pangkal ayat 51. Di sini jelas dalam kata seruan pertama
bahwa bagi orang yang beriman sudah ada satu konsekuensi sendiri karena imannya. Kalau dia mengaku beriman, ya, nah ini kalimatnya kayaknya ada yang salah nih, ada yang kehilangan kata-kata nih ya. Kalau dia mengaku beriman, pemimpin atau menyerahkan pimpinannya, nah ini ya, kalau dia mengaku beriman, ya maka barangkali maksudnya tidak seharusnya menjadikan pemimpin atau menyerahkan pimpinannya kepada Yahudi atau Nasrani, ya barangkali begitu ya. Yang jelas nih kalimatnya agak nggak lengkap nih, ya. Atau menyerahkan kepada mereka rahasia yang tidak patut mereka ketahui. Sebab dengan demikian bukanlah penyelesaian yang akan didapat, melainkan bertambah kusut. Maka hal yang penting menjadi perhatian kita di sini ialah bahwa disebutkan nama golongan mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Tidak disebutkan nama kehormatan lain yang kita pakai untuk mereka, yaitu ahli kitab, ya, ahlul kitab. Jadi ada istilah ahlul kitab, biasanya kalau disebut ahlul kitab itu berarti maknanya baik, ya, berarti ayat itu memberi kesan baik kepada mereka gitu ya, menghimbau mereka dengan baik-baik lah gitu. Tapi kalau ayat sudah mengatakan Yahudi Nasrani biasanya maknanya jelek tuh, ya. Ahli-ahli tafsir yang mendalami balaghah kata Al-Quran mengatakan bahwa di sini memang tidak pantas disebut janganlah kamu ambil ahlul kitab jadi pemimpin. Sebab di dalam kitab-kitab yang mereka terima itu, ya Injil dan Taurat dan Zabur gitu ya, pada pokoknya tidak ada ajaran yang memusuhi tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ahlul kitab sejati itu nggak bakal memusuhi ajaran tauhid. Kalau memusuhi ajaran tauhid berarti bukan ahli kitab. Ya. Dan kalau diri dilepaskan daripada ta'assub atau fanatik golongan, ya, kalau kita melepaskan diri dari ta'assub, ya, dari fanatik golongan, kitab-kitab yang terdahulu itu tidaklah berlawanan dengan Al-Quran. Tetapi setelah mereka itu menonjolkan golongan dengan menamai diri Yahudi dan Nasrani, maka Islam, penyerahan diri kepada Allah yang Maha Esa, sudah ditinggalkan. Dan dipertahankan golongan dan pendirian yang mereka pilih telah salah. Ya, jadi kalau udah ngasih nama sendiri dengan istilah Yahudi dan Nasrani gitu ya. Ini di tafsir beliau tentang Al-Baqarah ayat 62 itu beliau jelaskan bahwa Yahudi itu artinya terambil dari nama salah satu anak Nabi Yakub alaihissalam yaitu Yehuda, ya. Oleh karena itu Yahudi adalah agama keluarga, ya. Kemudian Nasrani adalah terambil dari nama Nasirah, ya. Nasirah itu kampung halamannya Nabi Isa alaihissalam. Maka Nasrani adalah agama kota, ya. Jadi kenapa mereka mengambil nama itu? Ya ta'assub, karena fanatik pada golongan. Ya golongan siapa? Ya golongan anak-anaknya Bani Israel, golongan pada orang-orang yang sesama dari Nasiroh. Ya. Tapi kalau Islam, dia bukan nama tempat, dia bukan nama keluarga, bahkan bukan nama nabinya. Ya nabinya namanya Nabi Muhammad SAW ya. Tapi nggak dari situ kita ambil nama agama kita. Dari mana? Dari nama sifat penyerahan diri kepada Allah. Ya, jadi orang Afrika orang Antartika orang Eropa gitu ya, orang mana saja nggak ada bedanya. Mau dari keluarga mana saja, kota mana saja gitu ya. Maka yang membedakan kita adalah ketakwaannya. Ya. Dari situ udah jelas bedanya. Nuansa namanya pun beda gitu ya. Nuansa nama Yahudi, nama Nasrani itu penuh dengan ta'assub. Nuansa nama Islam, nah itulah yang bebas dari ta'assub ya. Bahwa kita ini tidak fanatik tapi kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuhan melanjutkan sabdanya, ya. Sebagian mereka adalah pemimpin dari yang sebagian, ya. Maksud ayat ini dalam dan jauh. Artinya, kalaupun orang Yahudi dan Nasrani itu yang kamu hubungi atau kamu angkat menjadi pemimpinmu, meskipun beberapa orang saja, ingatlah kamu bahwa sebagian yang berdekat dengan kamu itu akan menghubungi kawannya yang lain yang tidak kelihatan menonjol ke muka. Sehingga yang mereka kerjakan di atas itu pada hakikatnya ialah tidak turut atau tidak sama dengan kamu. Ya. Jadi kadang-kadang orang beralasan begitu, saya punya teman orang Nasrani baik kok. Ya, ya baik gitu ya. Mungkin sama kita baik gitu, tapi ketika nanti terjadi masalah dia akan memilih bersama golongannya. Ya. Dan yang baik itu ya berteman akrab dengan orang-orang yang kita nggak tahu di belakang layar. Ya. Kita nggak tahu mereka memusuhi kita apa enggak. Ya. Jadi jangan bawa ini ke masalah personal. Oh saya punya teman Nasrani baik kok. Iya Anda punya teman Nasrani baik gitu. Ya, Anda punya teman baik. Ya. Tapi yang baik itu ya, di belakangnya dia punya teman yang lain. Yang barangkali dia memanfaatkan teman ini karena kedekatannya sama Anda. Ya. Nah kadang-kadang lebih dahsyat lagi dari itu kata Bu Hamka. Dalam kepercayaan
sangatlah bertentangan di antara Yahudi dengan Nasrani. Yahudi menuduh Maryam berzina dan Isa Al-Masih adalah anak Tuhan dan juga Allah sendiri yang menjelma jadi insan. Ya. Oh, ini Yahudi menuduh Maryam berzina, ya. Sepertinya sih kayaknya maksud kalimat itu begini nih ya. Yahudi menuduh Maryam berzina dan Nasrani mengatakan Isa Al-Masih anak Tuhan. Ya, dan juga Allah sendiri yang menjelma jadi insan. Ya, itu kan pendapatnya orang Nasrani bukan Yahudi kan? Ya. Sejak masa Isa Al-Masih, hidup orang Yahudi memusuhi Nasrani. Dan kalau Nasrani telah kuat kedudukannya, mereka pun membalaskan permusuhan itu pula dengan kejam. Sebagaimana selalu tersebut dalam riwayat lama dan riwayat zaman baru. Tetapi apabila mereka hendak menghadapi Islam, yang keduanya sangat membencinya, maka yang setengah mereka akan memimpin setengah yang lain. Artinya di dalam menghadapi Islam, mereka tidak keberatan bekerja sama. Sebagaimana pernah terjadi di Bandung, pada masa Republik Indonesia telah memilih anggota Badan Konstituante. Wakil-wakil partai Islam ingin agar di dalam undang-undang dasar yang akan dibentuk itu dicantumkan 7 kalimat, yaitu seperti di Piagam Jakarta, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Maka seluruh partai yang membenci cita-cita Islam itu sokong menyokong, pimpin memimpin, beri memberi, menentang cita-cita itu. Walaupun di antara satu sama lain berbeda ideologi dan berbeda kepentingan. Dalam menghadapi Islam mereka bersatu. Bersatu Katolik, Protestan, partai-partai nasional, partai sosialis, dan partai komunis. Ya. Ini kata-kata Buya Hamka loh. Ya, tajam sekali gitu ya. Luar biasa. Karena beliau merasakannya, beliau adalah anggota konstituante juga. Konstituante itu adalah lembaga yang berdasarkan amanah dari Undang-Undang Dasar sementara 1950, ya, pasal ke-300 sekian kalau nggak salah ya, ada amanah harus membentuk konstituante. Konstituante adalah lembaga yang tugasnya adalah mendiskusikan ulang dasar negara dan undang-undang dasar negara. Ya. Kenapa didiskusikan ulang? Karena semua juga tahu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tadinya nggak permanen. Itu adalah hasil dari gubahan BPUPKI. Dan BPUPKI bukan perwakilan dari seluruh Indonesia. Dan mereka hanya bekerja selama 2 bulan. Ya. Jadi memang sejak awal nggak ada tuh kalimat Pancasila harga mati, UUD 45 itu baru zaman sekarang ada kalimat seperti itu. Dulu nggak ada begitu. Ya, bahkan anggota BPUPKI pun nggak bilang begitu. Ya. Kita lanjutkan lagi. Dalam gelanggang internasional pun begitu pula, ya kata Buya Hamka ya. Pada tahun 1964, Paus VI sebagai kepala tertinggi dari Gereja Katolik mengeluarkan ampunan umum bagi agama Yahudi. Mereka dibebaskan dari dosa yang selama ini dituduhkan kepada mereka, yaitu karena usaha mereka lah Nabi Isa Al-Masih ditangkap oleh penguasa Romawi dan diserahkan kepada orang Yahudi lalu disalib menurut kepercayaan mereka. Jadi orang Kristen yakin Nabi Isa AS, mereka nyebutnya Yesus ya. Yesus ini disalib itu gara-gara Yahudi, ya. Dan itu dosa mereka selama-lamanya gitu ya. Jadi kebencian itu ada sebenarnya. Tapi tiba-tiba tahun 64 ya Paus VI menyatakan diampuni, ya. Nah, sekarang setelah 20 abad Yahudi dikutuk, Yahudi dihina di mana-mana dalam dunia Kristen, tiba-tiba Paus memberi mereka ampun. Ampunan apakah ini? Sehingga pegangan kepercayaan 2000 tahun dapat diubah sedemikian saja. Tidak lain adalah ampunan politik. Tenaga atau potensi Yahudi yang kaya raya dengan uang harus bersatu padu dengan Kristen di dalam menghadapi bahaya Islam. Kemudian pada 1967, negeri-negeri Arab diserang Yahudi dalam masa 4 hari. Dan Yerusalem atau Baitul Maqdis dirampas dari tangan kaum muslimin. Padahal telah 14 abad mereka punyai. Dan tiba-tiba datanglah gagasan dari gereja Katolik agar kekuasaan atas tanah suci kaum muslimin, wilayah turun-temurun selama 1300 tahun lebih dari bangsa Arab, supaya diserahkan kepada satu badan internasional. Tegasnya kepada PBB, sedang yang berkuasa penuh dalam PBB itu adalah negara Kristen, Prancis Katolik, Amerika Protestan, Inggris Anglikan, dan Rusia komunis. Ya. Tajam sekali pemikiran Buya Hamka gitu ya. Jadi beliau mengatakan ini ampunan politik. Kenapa? 2000 tahun dinyatakan gara-gara Yahudi tiba-tiba tiba-tiba kesimpulannya berubah begitu saja gitu ya. Ini masalah politik ya. Masalah politik. Ada potensi dari Yahudi yang ingin dimanfaatkan ya. Oleh karena itu bermaaf-maafan lah mereka ya. Jadi ini bukan masalah pluralisme
Ya, kalau orang pluralis suka mengambil ini sebagai contoh ya. Tuh Kristen aja sudah mengubah pendapatnya. Tapi mengubah pendapat itu suatu hal yang aneh gitu ya. Dalam hal ini ya, karena pendapat yang dimaksud bukan pendapat yang bisa berubah gitu ya. Ini pendapat soal agama, soal siapa yang salah membunuh Yesus kalau bagi mereka gitu kan. Membunuh anak Tuhan mereka gitu ya. Siapa yang bersalah? Kok bisa-bisanya kesimpulannya berubah? Ya, dari sekian paus, dan paus itu nggak pernah salah karena mereka adalah representasi dari Tuhan menurut mereka gitu ya, sekali lagi ya. Tiba-tiba ada satu paus yang mengatakan, oh yang dulu-dulu diralat, nah, gitu ya. Nah ini kan suatu hal yang janggal sekali gitu ya. Jadi kita nggak segampang aja mengatakan, oh zaman sekarang udah nggak zamannya lagi menyalah-nyalahkan ya. Sekarang udah saatnya kita jadi pluralis ya. Contohnya tuh gereja. Justru gereja tuh perlu dikritisi ya. Kenapa paus berbuat seperti itu? Ya, masuk akalkah gitu ya. Nah mungkin di zaman Rasulullah sendiri, kata Buya Hamka, yang demikian belum nampak. Sebab di kota Madinah hanya masyarakat Yahudi yang terbesar di antara kedua agama itu, dan masyarakat Nasrani ada di Syam di utara dan Najran, Yaman selatan. Ya, Yaman di selatan, Syam di utara. Ya, dua-duanya banyak Nasrani ya. Yahudi banyaknya cuma di Madinah doang, di Yathrib ya. Di kota Mekah yang enggak, gitu ya. Di kota Taif juga enggak gitu ya. Yang banyak ya di Yathrib doang. Ya. Tetapi keajaiban Al-Quran kita rasakan kian terang atau kian jelas setelah kita perhatikan jalan sejarah. Yaitu dalam perkembangan selanjutnya, kedua agama yang sangat bermusuhan itu dapat bersatu padu di dalam menghadapi dan memusuhi Islam. Sampai berdiri negara Israel di tanah orang Islam dengan bantuan bangsa-bangsa pemeluk Kristen lebih dekat kepada Islam. Ya. Dan bantuan bangsa-bangsa padahal pemeluk Kristen lebih dekat kepada Islam harusnya, ya. Sebab Islam membantah keras kepercayaan Yahudi ya, bahwa Nabi Isa anak di luar nikah, ya. Jadi kita sangat membantah keras ya kalau dibilang Nabi Isa itu anak hasil zina, ya kita nggak akan terima pastinya gitu ya. Nah, cocoklah kita dengan teman-teman kita yang Kristen gitu ya dalam hal ini saja gitu ya. Tapi entah kenapa dalam hal Israel mereka setuju malah gitu ya. Dan memanglah dia lahir dengan maha kekuasaan Allah dari seorang anak darah yang suci. Sedangkan Islam membantah keras kalau Nabi Isa itu dikatakan Tuhan. Islam mereka musuhi karena tidak mengakui Isa itu Allah. Dan Yahudi mereka rangkul jadi teman. Meskipun mereka mengatakan Isa anak zina. Nah, ya, jadi Buya Hamka memperlihatkan kontradiksinya gitu. Ya, kalau pakai akal, jauh lebih masuk akal orang Nasrani itu dekat sama kita. Ya, karena walaupun kita nggak mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan, gitu ya, minimal kita nggak pernah bilang beliau anak zina. Yang menghinakan Nabi Isa alaihissalam itu bukan kita, tapi Yahudi. Tapi kenyataannya Anda bisa lihat sendiri siapa yang mendukung Israel, yang paling kuat mendukung Israel. Kalau negara-negara Islam juga sekarang banyak yang dukung Israel, tapi masih malu-malu. Ya. Kalau negara-negara Kristen udah dari kapan tahu. Ya. Sambungan ayat. Dan barang siapa yang menjadikan mereka itu pemimpin di antara kamu, maka sesungguhnya dia itu telah termasuk golongan dari mereka. Suku ayat ini amat penting diperhatikan. Yaitu barang siapa yang mengambil Yahudi atau Nasrani menjadi pemimpinnya, tandanya dia telah masuk golongan mereka. Artinya telah bersimpati kepada mereka. Tidak mungkin seseorang yang mengemukakan orang lain jadi pemimpinnya kalau dia tidak menyukai orang itu. Nah, meskipun dalam kesukaannya kepada orang yang berlain agama itu, dia belum resmi pindah ke dalam agama orang yang disukainya itu. Menurut riwayat dari Abdul Humaid, bahwa sahabat Rasulullah SAW yang terkenal, Hudzaifah ibn Yaman, radhiyallahu anhu, ya, pernah berkata, hati-hati tiap-tiap seseorang daripada kamu, bahwa dia telah menjadi Yahudi atau Nasrani, sedangkan dia tidak merasa. Lalu dibacanya ayat yang sedang kita tafsirkan ini, yaitu, kalau orang telah menjadikan mereka itu jadi pemimpin, maka dia telah termasuk golongan orang yang diangkat menjadi pemimpin itu. Perhatikanlah bagaimana bangsa-bangsa penjajah Kristen yang telah menaklukkan negeri-negeri Islam. Yang mula-mula mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh ialah mengajarkan bahasa mereka. Supaya rakyat Islam yang terjajah itu berpikir dalam bahasa bangsa yang menjajah. Lalu mereka lemah dalam bahasa sendiri dan terpengaruh dengan peradaban dan kebudayaan bangsa Kristen yang menjajahnya itu. Kian lama kian hilanglah kepribadian umat yang terjajah tadi. Hilang pokok asalnya berpikir dan hilang perkembangan bahasanya sendiri.
Lalu yang dipandangnya tinggi ialah bangsa yang menjajahnya itu. Hal ini telah kita alami di zaman penjajahan Belanda di Indonesia dan penjajahan Perancis di Afrika Utara dan penjajahan Inggris di tanah Melayu dan India. Maka orang yang pangkalannya atau landasan berpikirnya masih dalam Islam merasa rumitlah menghadapi orang-orang yang mengaku Islam ini sebab dia telah berpikir di luar Islam. Bertahun-tahun lamanya kita yang perjuangkan Islam mesti memberikan kepada mereka keterangan agama 10 kali lebih sulit daripada beri keterangan kepada seorang Amerika atau Eropa yang ingin memeluk Islam. Sebab rasa cemooh kepada agama, sinis, acuh tak acuh telah memenuhi sikapnya. Mereka itu menamai dirinya kaum intelek yang meminta keterangan agama yang masuk akal, ya, dengan tanda kutip, ya. Padahal akalnya itu telah dicekoki oleh didikan asing sehingga kebenaran tidak bisa masuk lagi. Kadang-kadang terhadap orang seperti ini, seorang muslim yang taat harus bersikap sebagai menatang minyak penuh sebab batinnya pantang tersinggung. Bukan akal mereka yang benar, cerdas atau rasional, melainkan jiwa mereka yang telah berubah. Sehingga segala yang bagus adalah pada bangsa yang menjajah mereka. Dan segala yang buruk adalah pada pemeluk agamanya sendiri. Orang semacam inilah yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun di dalam Muqaddimah Tarikhnya, pasal kedua, kitab pertama nomor 23, kata beliau, orang yang kalah selalu meniru orang yang menang, baik dalam lambangnya, atau dalam cara berpakaian, atau kebiasaannya, dan sekalian gerak-gerik dan adat istiadatnya. Sebabnya ialah karena jiwa itu selalu percaya bahwa kesempurnaan hanya ada pada orang yang telah mengalahkannya itu. Lalu dia menjadi penurut peniru, baik oleh karena telah sangat tertanam rasa pemujaan, atau karena kesalahan berpikir bahwa keputusan bukanlah karena kekalahan yang wajar, melainkan karena tekanan rasa rendah diri dan yang menang selalu benar. Barang siapa yang mengangkat pemeluk agama lain itu jadi pemimpin, tidaklah berarti bahwa mereka mengalih agama. Ya, mereka nggak keluar dari agama Islam. Kita nggak pernah mengatakan dia kafir, gitu ya. Agama Islam kadang-kadang masih mereka kerjakan, tetapi hakikat Islam telah hilang dari jiwa mereka. Ya, saya berhenti di sini sejenak, gitu ya. Saya merenungkan apa pikiran orang sehingga orang mencoba mencatut nama Buya Hamka dalam arus pluralisme. Sehingga orang berani mengatakan bagi Buya Hamka agama formal itu nggak penting. Ada orang mengatakan seperti itu. Ya, bagi Buya Hamka agama formal itu apa itu nggak penting. Formalnya Anda ini Muslim apa enggak itu nggak penting. Dari mana dia mengatakan seperti itu? Kurang jelas apa kata-kata Buya Hamka. Memang kalau dipotong-potong bisa-bisa aja. Namanya juga kata-kata manusia ya. Kata-kata manusia itu kalau dipotong gitu ya, setengahnya bisa jadi maknanya berkebalikan. Apalagi Buya Hamka ini seorang pencerita. Ceritanya bisa panjang berliku-liku. Nikmat sekali kita ikuti. Tapi kalau dipotong di tengah, ya, bagaikan cerita lah gitu ya. Di mana-mana cerita itu jagoan menang belakangan. Kalau Anda potong di tengah ketika jagoannya lagi terpuruk, ya, lalu Anda akan berpikir ini penulis cerita berpihak pada pelaku kejahatan. Padahal enggak. Ya, memang ceritanya belum selesai. Ya. Nah, itulah kesimpulan dari tesis saya. Saya bikin tesis untuk menanggapi orang-orang pluralis yang mencoba-coba mencatut nama Buya Hamka. Buya Hamka nggak ada pluralisnya sama sekali. Nggak pernah beliau membenarkan agama lain, tidak ada. Saya nggak pernah menemukan kalimat itu. Ya. Saking tertariknya dan tergadainya jiwa mereka kepada bangsa yang memimpinnya, tidaklah mereka keberatan lagi menjual agama dan bangsanya dengan harga murah. Agama dan bangsa. Bangsa pun dijual. Ya. Jadi nggak selalu Islamnya yang dijual, tapi Indonesianya dijual. Ya, gitu ya. Kalau orang udah pengagum bangsa penjajah ya kayak begitu. Ya. Mengkhianati bangsanya sendiri. Ketika Belanda sudah sangat kepayahan atau kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Aceh, mempertahankan kemerdekaan mereka, sehingga nyaris gagal, maka yang menunjukkan cara bagaimana memusnahkan dan mematahkan perlawanan itu ialah seorang jaksa beragama Islam yang didatangkan dari daerah luar Aceh. Dia memberikan advice itu advice ya, nasihat ya, cara supaya Belanda mendirikan tentara Marsose yang selain dari memakai bedil dan kelewang, hendaklah memakai rencong juga sebagai orang Aceh itu pula untuk memusnahkan pahlawan muslimin Aceh yang masih bertahan secara gerilya. Kononnya
Beliau dalam kehidupan pribadi adalah seorang Islam yang taat sembahyang dan puasa. Dan dia mendapat bintang Willem Soort. Nah, udah nggak salah cara baca saya ya. Saya nggak tahu bahasa Belanda ya. Willem Soort dari Belanda. Karena jasanya menunjukkan rahasia-rahasia umatnya seagama itu. Orang seperti ini banyak terdapat dalam sejarah. Negerinya hancur, agamanya terdesak, dan untuk itu dia diberi balas jasa, yaitu bintang. Ya, Mas Bintang, tadi datang kelihatannya ya. Jangan kecil hati ya Mas. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh sahabat Rasulullah SAW tadi. Yaitu mereka telah jadi Yahudi dan di sini telah jadi Nasrani, padahal mereka tidak sadar. Sesungguhnya Allah tidaklah akan beri petunjuk pada orang yang zalim. Itulah ujung ayat 51. Maka orang yang telah mengambil Yahudi atau Nasrani menjadi pemimpinnya itu nyatalah sudah zalim, sudah aniaya. Sebagaimana kita maklum, kata-kata zalim itu berasal dari zulm, artinya gelap. Mereka telah memilih jalan hidup yang gelap, sehingga terang dicabut oleh Tuhan dari dalam jiwa mereka. Mereka telah memilih musuh kepercayaan meskipun bukan musuh pribadi. Ya. Padahal di dalam surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 120 telah diperingatkan. Ya, ini ayat yang paling sering saya baca kalau saya lagi bahas kajian soal Ghazul Fikri. Ya. Ulantar doa angkal Yahud wala Nasara hatta tatabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wala ini taba'ata wahum ba'da alladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min wali wala nasir. Ya. Jadi telah diperingatkan bahwa Tuhan, ya, diperingatkan Tuhan bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho selama-lamanya. Tidaklah mereka ridho sebelum umat Islam menuruti jalan agama mereka. Mereka itu bisa senang pada lahir, kaya dalam benda, tetapi umat mereka jadi melarat karena kezaliman mereka. Ya, mereka ini maksudnya orang Islam yang ngikutin mereka gitu ya. Artinya orang-orang Islam yang berkhianat ini bisa jadi senang lahirnya. Ya, kaya, kekayaannya banyak gitu ya. Tapi umat mereka, umat Islam jadi melarat karena kezaliman mereka. Lantaran itu selamanya tidak akan terjadi kedamaian. Sebab umat Islam yang memegang teguh tauhid selama-lamanya akan menyimpan dendam dalam hati sampai mereka mendapat kemerdekaan kembali. Dan orang yang jiwanya dipimpin oleh Yahudi dan Nasrani itu akan tetap menjadi kudis dan borok di hadapan mata mereka. Kalau sastrawan marah ya begini, ya kata-kata Buya Hamka itu emang tajam sekali. Kalau lagi marah ya. Dalam edisi pertama Panji Masyarakat setelah beliau dikeluarkan dari penjara itu hujatan kepada Soekarno itu dahsyat sekali gitu ya. Dahsyat sekali. Kapan-kapan kita baca ya. Di ayat ini ditegaskan bahwa yang dilarang ialah mengambil mereka jadi pemimpin. Tapi pergaulan di antara manusia yang sadar akan diri tidaklah terlarang. Sumpama sekarang ini negeri-negeri umat Islam telah merdeka. Kita akan berhubungan dalam soal-soal ekonomi. Kita tidak akan mengisolasi diri. Bahkan dalam surat Al-Hujurat, surat 49 Al-Hujurat ayat 13, dengan tegas Tuhan bersabda yang artinya, wahai manusia, sungguhnya telah kami ciptakan kamu itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan telah kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya. Syu'uban wa qabail. Ya. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Supaya kamu kenal mengenal. Sesungguhnya kaum yang paling mulia di sisi Tuhan ialah yang paling bertakwa kepadanya. Sesungguhnya Allah itu adalah maha tahu dan maha mengerti. Al-Hujurat ayat 13. Demikian juga tidak ada larangan berbaik-baik dan tetangga yang memeluk agama lain. Rasulullah SAW memberikan contoh pula dalam hal ini. Beliau pernah menggadaikan perisainya kepada tetangganya yang Yahudi untuk membeli gandum. Beliau pernah menyembelih kambing untuk makanan sendiri, lalu khadamnya, pembantunya, disuruhnya segera mengantarkan sebagian daging kambing itu ke rumah tetangganya Yahudi itu. Kita orang Islam boleh kawin dengan perempuan ahlul kitab dengan tidak usah perempuan itu meluk agama Islam terlebih dahulu. Sebab pimpinan rumah tangga adalah di tangan suami, bukan di tangan istri. Tetapi ahli fikih Islam sama pendapat bahwa laki-laki Islam yang hanya tinggal nama saja tidak boleh kawin dengan perempuan pemeluk agama lain karena pancing bisa dilarikan ikan. Ya, jadi laki-laki yang nggak kuat agama Islamnya janganlah, ya jangan cari-cari masalah menikahi dengan ahli kitab. Ya. Dan tadi di awal sudah disebutkan ya ahli kitab itu beda dengan Yahudi dan Nasrani gitu ya. Jadi kalau orangnya sudah diwarnai dengan ta'assub, dengan fanatik ya, dengan kesombongan ya udah bukan ahlu kitab lagi gitu.
Sedangkan perempuan Islam dilarang kawin dengan laki-laki pemeluk agama lain sebab pimpinan rumah tangga di tangan laki-laki. Hanya boleh kalau laki-laki itu memeluk agama Islam terlebih dahulu. Di dalam pemerintahan Islam, penguasa Islam dibolehkan memberikan kepercayaan kepada pemeluk agama lain itu memegang satu jabatan. Sebab pimpinan tertinggi adalah tangan Islam. Satu itu bukan berarti satu, tapi suatu maksudnya gitu ya, suatu jabatan gitu ya. Sebab itu tidak ada kekhawatiran. Tapi kalau timbul khawatir, tidak boleh. Ada berbagai macam pendapat telah dikemukakan tentang sebab turunnya ayat ini. Salah satu sebab turun yang diriwayatkan dalam hadis, ya, asbabun nuzulnya maksudnya, sababun nuzul ya, yang diriwayatkan dalam hadis ialah bahwa penduduk Arab Madinah dari persukuan Khazraj dan Aus sebelum mereka memeluk agama Islam dahulu telah membuat perjanjian bantu-membantu dengan suku-suku Yahudi yang ada di Madinah, yaitu Bani Nadir, Bani Quraizah, dan Bani Qainuqa. Setelah agama Islam mereka peluk dan Nabi Muhammad SAW berpindah ke negeri Madinah, Rasulullah pun membuat perjanjian pula dengan suku-suku Yahudi itu akan hidup berdampingan secara damai. Kalau kota Madinah diserang orang dari luar, mereka akan turut bertahan. Dan keamanan mereka beragama dijamin oleh Rasulullah SAW. Maka tersebutlah bahwasanya kemudian suku-suku Yahudi itu mungkir akan janjinya, bahkan berkhianat. Yang mula berkhianat ialah Yahudi Bani Nadir. Ketika Rasulullah datang ke kampung mereka, mengumpulkan derma pembantu bayaran diat karena Amr bin Umayyah membunuh dengan kekhilafan, seketika kembali dari sumur Ma'unah. Nah, ini ceritanya panjang lagi ya, bisa dibaca di Sirah Nabawiyah. Beliau disambut dengan manis oleh mereka. Tetapi setelah Rasulullah duduk bersandar pada satu dinding rumah, mereka telah berbisik-bisik hendak menjatuhkan sebuah lesung batu dari sutuh rumah, dari dinding, dari tembok rumah gitu ya. Rupanya Rasulullah mendapat ilham bahwa ada bahaya, sehingga beliau segera berdiri dan menghindarkan diri dari dinding itu, dan beliau selamat. Ya, jadi dimanis-manisin, tapi baru saja dia bersandar, tiba-tiba udah mau dibunuh lagi. Itulah Yahudi, gitu ya. Pengkhianatan itu segera diketahui. Maka setelah dikumpulkan dengan bukti-bukti yang lain, dikepunglah kampung Bani Nadir itu dan mereka disuruh menyerah. Tetapi Abdullah bin Ubay, kepala pemimpin orang-orang munafik, menyuruh mereka bertahan dan bersedia hendak membantu. Karena merasa terikat akan janji lama akan bantu-membantu. Ya, jadi dulu Bani Aus, Bani Khazraj punya perjanjian. Ya, nah Abdullah bin Ubay, ini tokoh yang disebut sebagai pemimpinnya orang-orang munafik gitu ya, yang ngaku beriman padahal bukan gitu ya. Nah dia merasa terikat perjanjian dengan orang Yahudi itu. Ya. Tapi setelah diadakan pengepungan dengan sungguh-sungguh, satu orang pun tidak ada pengikut Abdullah bin Ubay yang datang membantu. Sehingga pengusiran berjalan terus. Memang ada beberapa sahabat Rasulullah yang karena kekuatan iman dan kesatria ditumbuhi rasa kesulitan karena janji-janji bantu-membantu yang dahulu telah diperbuat itu. Ya, jadi ada juga sahabat Rasulullah SAW yang merasa berat gitu ya, karena dulu punya perjanjian. Ya, tapi ini karena kesatria, sikap kesatria, bukan karena kemunafikan. Ya. Tetapi beberapa orang sahabat yang teguh hatinya langsung menyatakan sikap. Di antaranya ialah Sa'ad bin Mu'az. Sesudah pengkhianatan Bani Quraizah dalam peperangan Al-Ahzab, ya, di Bani Quraizah berkhianat ya, di perang Al-Ahzab, di perang Khandaq ya, perang Parit, dialah yang menjatuhkan hukum bahwa Bani Quraizah itu harus dihukum. Semua laki-laki dibunuh, anak istrinya dijadikan tawanan, dan harta bendanya dirampas. Padahal Bani Quraizah yang khianat itu mengharap Sa'ad membela mereka. Sebab dahulu ada janji bantu-membantu. Yahudi yang khianat terlebih dahulu, sebab itu mereka menanggungkan akibatnya. Ya, jadi dulu Bani Quraizah ngaku salah, tapi maunya diadili sama orang yang mereka anggap adil. Siapa? Mereka nunjuk Sa'ad bin Mu'az. Ya udah, Sa'ad bin Mu'az maju. Ya, ternyata Sa'ad bin Mu'az mengatakan bahwa dalam Taurat, orang yang melanggar perjanjian yang kayak kalian lakukan ini, hukumannya hukuman mati. Ya gitu ya. Ya ini Taurat yang ngomong gitu ya. Anda masih percaya Taurat enggak? Masih. Ya udah. Akhirnya laki-laki dieksekusi, anak istrinya diperbudak gitu ya, dijadikan budak. Itulah hukumannya. Ya berdasarkan Taurat gitu ya. Dan yang memilih Sa'ad bin Mu'az sebagai hakim ya mereka juga ya. Nah, yang tegas pula ialah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Seketika orang-orang seperti Abdullah bin Ubay secara munafik membela Yahudi, maka Ubadah bin Samit datang menghadap Rasulullah dan menyatakan sikapnya yang tegas. Dia dan berkata di hadapan beliau, "Ya Rasulullah, ikatan janji kami dengan Yahudi akan bantu-membantu, tolong-menolong. Aku tahu mereka itu keras sikapnya.
banyak senjata mereka, kokoh persatuan mereka. Tapi sungguh pun demikian, hari ini aku akan menentukan sikap. Aku melepaskan diri dari ikatan itu dan langsung berlindung kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada pimpinan bagiku melainkan pimpinan Allah dan Rasul. Tapi dalam majelis itu juga Abdullah bin Ubay mengatakan bahwa dia tidak ada maksud hendak membatalkan janji itu. Kemudian ternyata bahwa dia tidak sanggup memegang janjinya dengan Yahudi itu dan tidak pula terang berpihak pada Islam sehingga dia dicaplah sebagai munafik. Ya, jadi peristiwa ini malah memperlihatkan wajah Abdullah bin Ubay yang asli. Ya, tidak di sini, tidak di sana, ya munafik namanya. Ya. Meskipun terdapat beberapa riwayat tentang sebab turun ayat, namun yang kita jadikan pedoman ialah isinya. Karena tersebut dalam kaidah usul fikih yang dipandang adalah umum maksud perkataan, bukanlah sebab yang khusus. Ya, ini usul dalam usul fikih gitu ya. Kalau baca dalil gitu ya, walaupun ada sababun nuzul gitu ya, kita nggak mengatakan oh ini berhubungan dengan pengkhianatan orang Yahudi di Madinah dulu gitu ya, maka nggak dipakai lagi sekarang. Enggak, tapi umumnya kalimatnya menyatakan sesuatu yang umum. Ya, yaitu bahwa kita nggak boleh menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pimpinan, ya, sebagai pemimpin gitu ya. Maka itulah yang umum, itulah yang berlaku gitu ya. Kan ayatnya tidak mengatakan ini berlaku di Madinah ya tahun sekian Hijriah gitu ya. Tahun depannya lagi nggak berlaku. Dia nggak bilang begitu ya. Maka yang kita ambil sebagai pedoman adalah keumuman dalilnya ya, keumuman kalimatnya gitu ya. Keumuman lafaz ya. Al-ibaratu bi umumil lafz ya, keumuman lafaz ya, bukan kekhususan sebab ya. Artinya dipandang ialah maksud dan tujuan perkataan, bukanlah tentang sebab turunnya ayat. Ya, sababun nuzul itu biasanya untuk menjelaskan, memberikan gambaran seperti apa sih alasan gambaran isi tentang ayat tersebut, tapi bukan menunjukkan membatasinya, bukan ya, bukan batasi ya, tapi menjelaskan ya. Nah, apatah lagi larangan Tuhan ini berlaku selama dunia terkembang bagi kepentingan penjagaan Islam sendiri. Ini udah halaman 363. Oh, satu halaman lagi ya. Bukankah telah pernah beratus-ratus tahun lamanya negeri-negeri Islam menjadi jajahan daripada orang yang beragama Nasrani? Bagaimana hebatnya percobaan mereka sebagai pihak yang berkuasa hendak memaksakan agama mereka dan menghilangkan pengaruh Islam. Kita sendiri sebagai negeri bekas dijajah sudah pernah merasai itu. Mereka telah masuk dengan berbagai cara. Cobalah perhatikan dalam kota Jakarta sendiri. Ini Tafsir Al-Azhar ditulis tahun berapa? Tahun 1960-an. Ya, antara 64 sampai 66 ya. Yang sekarang menjadi ibu kota Republik Indonesia. Adakah bertemu bekas bahwa di zaman penjajahan itu umat Islam boleh mendirikan masjid yang agak pantas di tempat yang agak patut? Ya. Jadi di tengah-tengah ibu kota, dari dulu Batavia itu kota besar. Dari dulu Batavia itu dijadikan pusat pemerintahan oleh Belanda juga gitu ya. Di zaman Hindia Belanda dia sudah ibu kota bisa dikatakan begitu gitu ya. Tapi di mana masjid-masjid besarnya? Ya, nggak ada ya. Tidak ada masjid ya yang yang agak pantas di tempat yang agak patut. Nah, kata-katanya tuh Masya Allah ya. Masjid-masjid hanya terpencil di belakang-belakang lorong, di pinggir-pinggir kota. Sedangkan di tempat yang penting dan megah, gereja lah yang berdiri. Sebab pimpinan adalah di tangan mereka. Pendidikan dan pengajaran anak-anak pun termasuk pimpinan yang penting. Bagaimana jadinya anak-anak Islam kalau pimpinan pendidikan mereka diberikan kepada guru Yahudi atau Nasrani? Sedang mereka, sebagai yang dikatakan dalam ayat tadi, adalah menjadi pemimpin antara satu dengan yang lain. Artinya mempunyai organisasi yang kuat. Ya, ini di dalam paragraf yang singkat ini berarti Buya Hamka telah melebarkan konteksnya. Jadi pemimpin ini maksudnya apa? Bukan pemimpin dalam arti hanya presiden, hanya hanya pemimpin politik saja, tapi termasuk dalam bahasa Melayu ya. Pemimpin itu bukan hanya orang yang punya jabatan, ya, tapi orang yang menuntun, orang yang memimpin ya, membimbing, menuntun ya, orang yang ngajarin ya. Jadi pendidikan itu guru-guru pendidikan itu penting gitu ya. Maka sekarang jadi masalah ketika masalah peta apa istilahnya peta jalan pendidikan tiba-tiba menghilangkan kata agama, nggak bisa kita terima. Ya, tidak bisa, orang Islam nggak bisa terima itu ya. Dalam pendidikan harus ada kata agama ya, kata-kata bahkan kata-kata pun nggak cukup ya. Nah apalagi kalau nggak ada kata-katanya itu lebih nggak cukup lagi ya, nggak bisa kita terima ya. Ini Masya Allah ketemu paragraf yang sangat
cocok dengan zaman sekarang gitu ya. Jadi pendidikan itu pimpinan juga bagi anak-anak kita. Jadi anak-anak kita ini harus dicarikan pendidikan yang baik, ya. Harus kita perjuangkan supaya pendidikan itu membuat anak kita jadi makin baik, makin soleh, bukan makin hancur, bukan makin rusak, ya. Nah, teringatlah penulis, ya Buya Hamka gitu ya, bahwa kira-kira tahun 1920 seorang Demang, pegawai pemerintahan penjajahan Belanda atau yang beragama Islam, minta nasihat soal perkara agama, yaitu nusyuz yang terjadi di antara suami istri Islam. Demang itu meminta keputusan perkara orang itu. Meskipun secara advis kepada Advisor for Inlash Zaken, mudah-mudahan benar ya, yang dipimpin oleh seorang orientalis yang sangat ahli tentang soal Islam, yaitu Dr. Hazel. Ya. Lalu advis nasihat ahli itu pun datang. Padahal advisnya itu diambil dari hukum fikih yang sangat kaku. Waktu itulah ayah dan guruku Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah yang mengajar agama Islam di Padang Panjang menyatakan bandingan atas hukum Dr. Hazel itu dengan tegas sehingga advis Dr. Hazel itu tidak jadi terpakai. Ya, ini sering terjadi sekarang nih. Ya, jadi ada seorang Demang minta nasihat soal agama, soal ajaran Islam, nyarinya ke orientalis. Ya, nah kenapa saya bilang ini sering terjadi? Sering terjadi di perguruan tinggi Islam sekarang. Ya, mau nafsirin Al-Quran pakai hermeneutika. Siapa yang bikin hermeneutika? Gak ada satu ulama pun yang bikin hermeneutika. Gak ada satupun ulama yang menyerukan hermeneutika. Ya, tidak ada. Sampai-sampai dibuat disertasi tentang bolehnya zina. Pakai apa? Pakai hermeneutika. Ya, nyari nasihat soal Islam, belajarnya kepada negara-negara non-Muslim. Dosennya non-Muslim, bangga lagi. Ya, kalau belajar kedokteran, belajar fisika, matematika, ekonomi agak riskan juga ya, karena ekonomi riba itu sangat berbahaya gitu ya. Ya sosiologi lah gitu ya misalnya gitu ya. Pada orang kafir masih bisa gitu, masih bisa ya. Pastinya ada yang perlu disaring tapi masih bisa lah gitu ya. Tapi kalau belajar agama Islam kepada orang kafir, nah itulah yang nggak beres dan itulah penyebab sekarang tidak beresan. Ya. Sekarang banyak ketidakberesan, ada Islam liberal lah gitu ya. Ini orang nggak beres nih. Orang yang sama seperti Demang yang dibicarakan ini. Soal agama nanyanya ke orientalis. Ya, marahlah Haji Rasul ya. Dokter Syekh Abdul Karim Amrullah ya. Haji Rasul ayahanda Buya Hamka ya. Padahal sebelum Dr. Hazel, advisor pemerintah Belanda tentang Islam, masih seorang ulama yaitu Said Osman Al-Alawi ya. Sebelum itu, jadi artinya sebelum Dr. Hazel itu masih ada orang Islam yang dikasih jabatan untuk memberikan nasihat soal masalah-masalah umat Islam gitu ya. Nah, sebelum itu tahun 1911 keluar fatwa ayahku itu dalam majalah Al-Munir menjawab pertanyaan seseorang, apakah Tuanku Laras boleh dijadikan wali hakim? Dengan tegas beliau jawab, tidak. Sebab meskipun Tuanku Laras seorang kepada Bumi Putra, bukanlah dia pimpinan agama, melainkan pegawai dari pemerintah Belanda. Tuanku Laras itu jabatan dari jabatan adat lah ya. Pada masa itu diberikan, sebenarnya awalnya dia Laras itu jabatan adat gitu ya. Tapi sejak perang Padri kan tokoh-tokoh adat itu berkuasa seperti boneka saja dari pemerintah Belanda gitu ya. Walaupun mereka juga nggak senang sih dipimpin oleh Belanda, tapi kenyataannya begitu ya. Nah ternyata seorang pimpinan adat itu nggak boleh jadi wali hakim. Ya kenapa? Ya walaupun dia Muslim, walaupun dia pribumi, tapi dia bukan pemimpin agama. Ya dia pegawai saja ya, maka nggak boleh menjadi wali hakim. Tentunya termasuk di sini mengambil karangan orientalis barat yang katanya ahli dalam soal-soal Islam untuk dijadikan mata pelajaran pada sekolah-sekolah tinggi. Nah, baru yang saya bicarain tadi ya, ternyata ada paragraf khususnya, Masya Allah. Ya. Sumpama karangan yang Bull yang terkenal tentang fikih. Ya. Karangan-karangan orientalis barat tentang Islam hanya baik untuk dijadikan tinjauan belaka, tetapi amat berbahaya untuk dijadikan pegangan. Kecuali kalau yang belajar itu hendak mengetahui bagaimana pandangan dan penghargaan ulama Islam itu sendiri. Nah, cukup sampai di sini, berhentilah penafsiran ayat 51 ya. Kita lanjutkan nanti bisa kalau kita lanjutkan baca kita udah masuk ke ayat ke-52 ya. Nah, kita berhenti pada halaman 364 ya. Saya rasa penjelasan dari Bu Yamka sangat jelas sekali ya.
Dan kalau boleh saya garis bawahi ya, ini saya udah keburu menutup lagi tadi ya, sebentar. Ya. Kalau saya boleh menggarisbawahi satu kalimat ya dari apa yang kita baca tadi, tentunya banyak kalimat yang penting ya, nggak cuma satu dua gitu ya, dan mungkin kalimat ini bukan yang terpenting juga, tapi ini kalimat yang menurut saya penting sekali buat kita pahami gitu ya. Nah ini ya dari halaman berapa nih? 359 ya. Maka orang yang mengambil Yahudi atau Nasrani menjadi pemimpinnya itu nyatalah sudah zolim, sudah aniaya. Ya, mereka telah memilih jalan hidup yang gelap sehingga terang dicabut oleh Tuhan dari dalam jiwa mereka. Mereka telah memilih musuh kepercayaan meski bukan musuh pribadi. Ya, kadang-kadang kita kalau bicara kayak begini tiba-tiba ditarik ke masalah pribadi. Oh, saya punya teman Nasrani orang baik kok, gak masalah. Ya, bahwa Anda punya teman berbaik-baik dengan dia Nasrani, bukan gak masalah, memang harusnya begitu. Ya, memang harusnya begitu. Ajaran Islam mengajari itu gitu ya, bahwa kita ini harus baik sama non muslim ya. Kenapa? Ya kalau nggak gitu kapan syiarnya? Ya kapan mereka bisa tertarik sama Islam kalau kita nggak baik sama mereka gitu ya. Kalau nggak ada permasalahan jangan dicari masalah gitu ya. Jangan dibikin masalah. Orang Islam bikin masalah itu salah gitu ya. Keliru, orang Islam itu harusnya menyelesaikan masalah, ya bukan bikin masalah gitu ya. Tapi kalau Islam diserang, ya Anda harus punya pijakan mau di mana kita berpihak ya. Nah, kita memilih musuh kepercayaan walaupun bukan musuh pribadi. Secara pribadi gak punya masalah ya, tapi kepercayaan dia ini ya adalah sesuatu yang punya masalah sama kita gitu ya. Seperti dibilang oleh Buya Hamka tadi gitu ya, mau dibilang masalah sebenarnya pakai logika aja nih. Kalau pakai logika ya, orang Nasrani harusnya lebih berpihak pada Islam daripada orang Yahudi. Ya, kenapa? Mereka bilang, orang Nasrani bilang Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Kita nggak pernah bilang nggak setuju, ya. Tapi minimal kita nggak menghina Nabi Isa alaihissalam. Kita nggak pernah mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Yang bilang begitu siapa? Orang Yahudi. Tapi anehnya kerjasama yang rapat sekarang ini adalah antara orang Nasrani dan Yahudi. Dan itu kita lihat dalam kekuasaan Israel sekarang gitu ya. Siapa sih yang mendukung mereka secara terbuka dari dulu, yang mengongkosi mereka, mendukung mereka secara militer ya negara-negara Nasrani lah gitu ya. Nah, maka kita nggak boleh, walaupun kita nggak punya masalah pribadi, jangan kita jadikan pribadi kita seolah lebih penting daripada umat gitu. Udah jelas umatnya dikerjain gitu ya. Tiba-tiba kita mengatakan saya punya pertimbangan sendiri. Nah, itu egois kalau kayak begitu ya. Ya kita nggak mengatakan bahwa semua orang Nasrani harus kita habisi, nggak ada yang bilang kayak begitu. Dan nggak boleh, ya tidak boleh, itu cara yang salah gitu ya. Tidak boleh begitu. Di Madinah ada 3 kabilah tadi ya, Bani Nadir, Quraizoh, Qainuqa ya. Ternyata semuanya dihukum sesuai dengan kesalahan masing-masing. Tidak pukul rata saja, enggak. Ya itu bukan cara kita kok. Ya, semua juga tahu gitu ya. Semua juga tahu. Tapi janganlah kemudian gara-gara berusaha menarik hati orang-orang kafir, maka saudara sama muslim malah ditelantarkan. Ya, malah dihinakan, malah pura-pura lupa bahwa saudaranya adalah kita ini gitu ya. Kita inilah saudaranya ya, bukan mereka. Ya, mereka jadi teman boleh ya, jadi klien apalagi ya, jadi customer ya boleh-boleh banget gitu. Boleh-boleh aja gitu ya. Jadi teman partner bisnis boleh nggak? Boleh-boleh aja ya. Tapi bukan sahabat, bukan wali, bukan pemimpin ya. Karena sebagian di antara mereka pemimpin bagi yang lain ya. Nah, mungkin saya cukupkan sampai sini dulu. Saya akan kembalikan kepada Unilina. Fadhol. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Ini menarik sekali ya dari tadi isinya, tafsirnya Buya Hamka itu memikirkan sampai sejauh itu, sampai ke pendidikan bagaimana anak-anak Muslim nantinya jika dipimpin oleh non-Muslim seperti itu. Nah, yang kita rasakan saat sekarang ini sudah dipimpin Muslim pun belum sebaik yang kita harapkan. Begitulah kira-kira ya. Mungkin Dosana semua ada yang mau ditanyakan dari yang telah dipaparkan oleh Ustadz tadi. Silahkan untuk raise hand atau bisa di kolom chat. Ini ada di kolom chat ya Ustadz ya, langsung aja ya kita bacakan.
Terkadang orang liberal menggunakan surat Al-Baqarah ayat 62 sebagai legitimasi membolehkan pemimpin non-muslim, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Saya langsung ya, Ustaz ya. Ya, nggak ada hubungannya itu ya. Jadi kalau ini kalau mau kita baca tafsir Al-Azhar juga gitu ya. Baca aja tafsir Al-Azhar seperti apa penjelasannya gitu ya. Di ayat 62 Al-Baqarah ini kan tadi saya sebut juga ya. Ya itu senjatanya orang pluralis paling yang paling sering dipakai lah. Ini juga ayat ini juga yang dijadikan yang penjelasannya ya tafsir Al-Azhar tentang ayat ini gitu ya dipotong-potong oleh Pak Syafi'i Ma'arif sehingga kelihatan seolah-olah Buya Hamka ini membenarkan semua agama ya padahal enggak ya itu yang saya bilang enggak boleh motong-motong secara sembarangan karena namanya orang pencerita ya Buya Hamka ini kan pencerita ya sastrawan ya ceritanya tuh asyik tapi harus diikuti ya jangan berhenti tengah-tengah lalu ambil kesimpulan ya padahal tengah-tengah belum selesai ceritanya gitu ya. Nah, di ayat ini sebenarnya Allah SWT singkatnya Allah berfirman bahwa orang Yahudi Nasrani itu ada yang beriman. Ya, dan yang beriman itu dapat pahala dari Allah gitu ya. Nah, tapi orang harus baca sababun nuzulnya dong. Ya, bahwa Yahudi itu seperti kata Buya Hamka tadi bukan tadi Buya Hamka bilang ya. Tadi saya sempat menyebutkan itu sebenarnya kata-kata Buya Hamka juga gitu ya. Yahudi itu terambil dari nama Yehuda. Maka semua Bani Israel itu disebutnya orang Yahudi. Ya, Yahudi itu bukan agama, ini kita perlu tahu ya, hanya Islam loh agama yang dapat nama dari kita sendiri. Ya, artinya dari wahyu. Ya, Al-Quran ada menyebut Islam. Ya, di surat Ali Imran ada nama Islam. Di hadis apalagi banyak kata-kata Islam gitu ya. Islam itu bukan nama yang kita karang sendiri dan bukan dikarang orang lain. Ya, nah tapi agama yang lain itu nama tuh dari orang lain. Orang lain nyebut mereka Yahudi. Kenapa? Anak-anaknya Yehuda. Anak ponakannya Yehuda semua namanya Yahudi ya maka semua Bani Israel dulu dipanggil Yahudi. Nah di antara Bani Israel kan ada yang beriman ya maka ada Yahudi beriman ya. Nasrani itu kan nama terambil dari nama Nasiroh Nazaret ya. Paulus sendiri mengakui nama Kristen itu baru muncul ketika di Antioquia. Jadi nama itu bukan dari Nabi Isa alaihissalamnya ya bukan dari nabinya yang ngasih nama gitu ya. Nabinya nggak pernah ngasih tahu agama kita namanya ini enggak ya. Kalau orang Barat, orang Kristen yang Barat ditanya orang Amerika misalnya gitu ya dikasih tahu nggak agama kamu namanya Nasrani, nggak tahu mereka ya. Nasrani itu bahasa Arab gitu ya mereka nggak paham ya. Nah jadi Nasrani itu ambil dari kata Nasiroh. Jadi semua orang yang agamanya mengikuti Nabi Isa alaihissalam yang berasal dari Nasiroh itu disebutnya Nasrani ya. Kan ada juga yang menyimpang di antara mereka, ada juga yang lurus ya. Nah, makanya ada Nasrani yang beriman, ada juga yang tidak beriman ya. Nah, kalau zaman sekarang ada yang beriman nggak? Ya nggak bisa dong. Kan yang beriman itu adalah yang beriman pada Injil, pada Taurat yang asli. Taurat yang asli, kalau beriman sama Taurat yang asli, pasti tahu ada nabi terakhir. Nabi terakhir pasti beriman sama nabi terakhir. Contohnya siapa? Bahiro. Bahiro itu kan jelas-jelas begitu ketemu Nabi Muhammad SAW, padahal beliau belum jadi nabi. Waktu itu masih anak kecil gitu ya. Tapi sekali lihat aja udah tahu, ini ciri-ciri nabinya lengkap nih. Ya, bawa lari deh. Ya, jangan dibiarin di sini. Bawa pulang. Nanti kalau ketemu orang Yahudi bisa dicelakain. Ya, itu contoh Nasrani yang beriman. Ya, sekarang ada nggak orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu benar gitu ya? Kalau benar ya pindah dong. Ya, kadang-kadang orang jadi bingung juga. Karen Armstrong kok komentarnya bagus soal Nabi Muhammad? Ya bagus-bagus, tapi kalau nggak beriman ya kafir juga judulnya. Ya, nah, kalau beriman ya baca syahadatain. Ya, kalau enggak ya enggak. Maka ayat itu bicara soal Yahudi dan Nasrani sebelum datangnya Rasulullah SAW. Bahwa sebelum datangnya Rasulullah SAW ada Yahudi beriman, ada yang tidak beriman. Ya, mereka belum ketemu Rasulullah SAW, jadi nggak apa-apa mereka tetap dengan agamanya, gitu, tetap dengan ajaran nabi-nabi terdahulu, gitu ya. Nah, mereka tidak menyebut dirinya Muslim, ya nggak apa-apa. Mereka nggak tahu nama agamanya apa, gitu ya. Biarkan mereka bertahan dengan nama agama Yahudi, nggak masalah. Agama Nasrani nggak apa-apa, gitu ya. Yang penting mereka tetap menjalankan ajaran nabi-nabi terdahulu sebisa mereka. Begitu datang nabi berikutnya, semua juga tahu. Begitu datang yang baru, maka syariat yang lama terhapus, ya nggak berlaku lagi, gitu ya. Nah inilah orang liberal itu
selalu ngeledekin kita dibilang tekstual. Tapi mereka kalau ketemu ayat yang cocok sama mereka, langsung tiba-tiba tekstual mereka gitu ya. Nggak dibaca lagi tuh sababun nuzulnya gitu ya. Nggak dibaca lagi penjelasan ulama, pokoknya langsung aja tuh lihat tuh ada Yahudi beriman. Nah gitu ya. Itu tekstual sekali. Literalis banget itu ya. Nah begitulah. Makanya di sini mereka tuh memanfaatkan kesempatan karena kita ini udah lupa baca tafsir. Itu masalahnya. Kalau kita baca tafsir nggak akan salah ya. Karena kenapa? Semua ulama menjelaskan ayat 62 dalam surat Al-Baqarah pasti mulai dari cerita Salman Al-Farisi. Karena emang sababun nuzulnya adalah karena pertanyaannya Salman. Salman tuh dulu sebelum masuk Islam punya majikan orang Yahudi, Nasrani gitu ya. Tapi mereka ini beriman semua majikannya gitu. Kenapa? Kenapa tahu beriman? Karena mereka selalu nunjukin nanti akan ada nabi terakhir. Nabi terakhir itu kayak begini, A, B, C, D, sama tuh. Ya. Penjelasannya sama gitu ya. Walaupun agama mereka beda. Begitu ketemu sama nabi yang asli, ternyata benar. Nah, makanya Salman bertanya-tanya, kira-kira majikan-majikan saya yang kemarin tuh orang baik apa enggak ya? Karena secara zohir mereka bukan muslim. Tapi mereka nunjukin saya ke jalan yang benar. Ya, maka turunlah ayat ini bahwa dulu tuh ada Yahudi Nasrani beriman ada, tapi sekarang orang nggak dikatakan beriman kalau tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Ya, itu penting sekali. Padahal. Ya ini ada 2 pertanyaan lagi Ustadz. Ya. Kadang musuh terbesar kita adalah saudara sama muslim yang mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani. Itu terimplikasi dari ayat 120 Al-Baqarah tadi ya. Walan tardu angkal Yahudi walan Nasoro. Ya. Jadi gak akan beriman Yahudi gak akan ridho Yahudi dan Nasrani pada kita. Tapi apakah tidak akan ridho selama-lamanya? Tidak. Karena ada hatta tatabi amilatahum. Sampai kita ngikutin mereka. Jadi kalau kita ngikutin mereka, insya Allah orang Yahudi dan Nasrani akan ridho pada kita. Ya. Kalau mau cari keridhoan mereka ya gitu caranya. Gitu ya. Nah, jadi ada juga muslim yang mereka sukai. Ya. Mereka berdalih, mending mana pemimpin Nasrani itu baik dan benar atau muslim tapi korupsi dan lain-lain. Bagaimana tanggapan Ustaz? Tanggapan saya adalah hidup ente sempit amat. Ini Indonesia ini 80% muslim gitu loh. Ya, ente kalau kecelakaan lalu lintas, ya 80% kemungkinan yang nolongin ente dari pinggir jalan, dari tengah jalan ke pinggir jalan itu kemungkinan besar orang Islam. Kenapa? 80% ini masalah statistik gitu. Segitu banyak orang Islam yang baik gitu ya. Tiba-tiba Anda bilang lebih baik Nasrani yang baik daripada Muslim yang korupsi. Emang Muslim korupsi semua? Ya. Begitu dijejerin nih orang-orang yang korupsi di Indonesia jumlahnya sekian gitu ya, baru mereka bilang kita rasis. Kan curang gitu ya. Curang. Padahal kan kita lihat sendiri yang korupsi berapa, yang korupsi kayak apa sih gitu. Ya, tapi kalau ada orang Islam korupsi di berapa korupsinya? 10 juta, 40 juta, 100 juta. Ya. Giliran non-Muslim berapa? Sekian T. Angkanya udah T aja udah pusing bacanya gitu ya. Ya kayak begitulah. Ya nggak fair gitu ya. Ini jebakan kalau kata Ustaz Syamsuddin Arif ya. Kata beliau ini kalimat seperti ini jebakan seolah-olah pilihan itu cuma 2. Ya. Bahwa pilihan ada cuma 2. Nasrani yang baik, Muslim yang korupsi. Padahal Muslim yang tidak korupsi banyak banget. Ya. Nah itu banyak orang pakai logika seperti itu. Ya. Kayak sama aja kayak orang mengatakan lebih baik mana? Tidak berjilbab tapi akhlaknya baik atau berjilbab tapi kelakuannya kayak pelacur. Nah, gitu ya. Padahal sebagian besar pelacur tidak berjilbab gitu ya. Ya, tapi entah kenapa di garis bawahi pelacur tapi brengsek gitu ya. Pelacur tapi pelacur tapi berjilbab gitu ya. Di garis bawahi padahal yang tidak berjilbab banyak banget ya. Seolah-olah pilihannya cuma 2 gitu. Padahal enggak begitu ya. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya lagi, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya Kowiyun. Mohon izin bertanya, bagaimana jika di suatu wilayah dengan mayoritas non-Muslim sedang dalam pemilihan pemimpin yang mencalonkan hanya orang non-Muslim? Apakah kita tetap harus menaati atau ikut memilih? Bagaimana Ustaz? Ya, ini kalau ini babnya udah lain lagi. Ya kita udah nggak, kan di mana-mana pemilihan itu kalau zaman sekarang ya pemilihan itu kan nggak semua orang boleh mencalonkan diri aja ya. Jadi ini orang walaupun pendukungnya cuma 2 orang dia boleh mencalonkan diri, nggak boleh gitu ya. Dari awal kan udah diseleksi dulu gitu ya. Anda mau mencalonkan diri boleh kumpulin KTP dulu ya, sekian juta orang mendukung bolehlah jadi calon gitu ya. Kalau yang dukungnya berapa orang? 100 orang ya itu mah 2 kelas doang gitu ya. Nggak seru ya kayak begitu ya. Kalau nggak boleh mencalonkan diri gitu ya.
Maka kalau kita di tempat mayoritas non-muslim, nggak ada muslimnya yang dicalonkan, ya udah mau gimana lagi, ya. Maka masuk kepada kaidah berikutnya, ya. Kalau nggak bisa apa, nggak bisa dapat semuanya, jangan tinggalkan semuanya, ya. Jadi kita nggak bisa dapetin yang terbaik nih, ya. Tapi kan kita bisa milih yang mudaratnya lebih kecil, ya. Itu bisa pilih gitu ya. Kira-kira di antara dua calon ini yang paling musuhi Islam yang mana? Nah, yang itu nggak boleh dipilih gitu ya. Ada yang satu nih yang agak-agak baik nih ya, agak-agak baik. Walaupun dia masih salah paham sama Islam, tapi lebih adil lah gitu ya. Ya kayak dulu Rasulullah SAW memerintahkan hijrah ke Habasyah, padahal Najasyi masih beragama Nasrani kan, ya. Ternyata Nasrani walaupun Nasrani, Najasyi masih lebih adil, ya. Maka lebih baik pindah ke situ aja, ya. Kan pilihannya antara apa? Antara tetap di Mekah di bawah pimpinan orang musyrik atau pindah ke Habasyah ke Ethiopia di bawah pimpinan Najasyi. Ya akhirnya lebih milih yang itulah. Akhirnya Najasyi masuk Islam juga kan. Ya itu lebih jelas lagi gitu ya. Nah, sekali lagi Islam ini nggak pernah dalam kaidah fikih ya. Kaidah fikih itu salah satunya adalah kalau situasi sempit maka aturan jadi lapang. Kurang lebihnya begitu ya. Kalau sempit maka jadi lapang gitu ya. Ya kalau lapang maka sempit gitu ya. Maka sempit gitu ya. Sekarang kita dalam keadaan makanan banyak gitu ya. Maka nggak usah bertanya-tanya lagi, gimana kalau kita makan daging anjing, boleh apa enggak? Di sini banyak daging ayam, banyak daging bebek, yang daging sapi. Kenapa lo ngomongin daging anjing? Ya, kenapa ngomongin daging babi? Susah amat hidup, gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba udah tinggal yang ada tinggal itu doang, gitu ya. Kita di hutan nih, di hutan, nggak pernah ketemu binatang satupun. Sekalinya ketemu babi hutan. Ya, udah 2 minggu nggak makan, bayangin gitu ya. Udah 2 minggu udah lemes gitu ya. Sekalinya ketemu anak babi hutan. Ya, kalau babi hutan yang udah dewasa, mungkin kita juga udah 2 minggu nggak makan, nggak akan kuat juga ngeringkus dia gitu ya. Tapi kalau anaknya doang barangkali kita bisa gitu ya. Udah 2 minggu nggak makan, sekalinya muncul daging babi hutan. Ya, kalau udah sempit maka jadi lapang. Ya udah boleh jadinya gitu ya. Kalau sempit jadi lapang. Jadi Islam ini manusiawi gitu ya. Nah sekarang kita nggak bisa menentukan memajukan calon ya. Ya lakukanlah yang terbaik berikutnya gitu ya. Saya pilih yang mudaratnya lebih kecil ya. Kalau bisa kita bikin perjanjian sama yang mau kita dukung itu gitu ya. Kalian kami dukung, kamu kami dukung gitu ya. Tapi tolong perbaiki komunikasi dengan komunitas muslim misalnya gitu ya. Nah, itu lebih cakep lagi gitu ya. Jadi kita nggak cuma sekedar nyoblos doang gitu ya. Tapi bikin perjanjian sama dia. Kita akan menangin kamu ya, tapi kamu juga harus berbaik-baik dong sama komunitas muslim. Deal nggak? Deal. Nah, cakep tuh gitu ya. Jadi memberikan manfaat pada Islam, mengurangi mudarat kepada umat Islam gitu ya. Nah, itulah Islam gitu ya. Nggak kaku saja begitu. Pokoknya harus Islam. Ya, di Amerika juga presidennya harus Islam. Gimana caranya? Ya, nggak ada yang mau milih gitu ya. Susah ya. Maka harus kasih aturan yang fleksibel dalam situasi yang sempit seperti itu. Semuanya udah ada dibahas para ulama gitu ya. Nggak ribet Islam nih, insyaallah ya. Lanjut. Ini tadi yang dari Fahmi Muzaki yang tadi menanyakan soal Al-Baqarah 62, Ustaz. Pertanyaan berikutnya itu tentang sabiin. Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Orang sobi itu adalah istilah yang dipakai oleh orang Mekah, orang Arab dulu gitu ya. Kalau ada orang yang nggak mau nyembah berhala, keluar dari agama nenek moyang, ya agama penyembah berhala itu disebutnya agama nenek moyang gitu ya. Padahal nenek moyang mereka Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya, nggak nyembah berhala gitu ya. Tapi pokoknya yang keluar dari agama penyembah berhala, maka disebutnya orang-orang sobi. Sebelum Rasulullah SAW udah ada orang seperti itu. Ya, ada orang-orang yang dari awal nggak mau menyembah berhala sama sekali gitu ya, walaupun belum ada Islam. Ya, nah, jadi mereka nggak tahu, barangkali mereka menyadari bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak melakukan itu gitu ya. Kan orang-orang Mekah itu kan tadinya pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Nenek moyangnya ya Nabi Ismail alaihissalam gitu ya. Jadi mereka buktinya mereka masih menghormati Baitullah. Itu kan peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya. Masih bertawaf, naik haji, itu kan ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Masih menghormati Sofa dan Marwah gitu ya. Nah, jadi mereka masih ingat Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi sudah banyak penyimpangannya. Nah, ada orang-orang tertentu yang tidak mau ikuti itu, maka mereka disebut orang-orang sobi, ya. Orang sobi, kalau jamak jadi sobiin, ya. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah disebut orang sobi, ya, karena dia dari kecil, ya, Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah menyembah berhala, ya,
Gak suka kalau disebut Lata dan Uzza. Gak suka kalau orang bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Itulah orang Sobi'in ya. Jadi orang Sobi'in sekalipun yang disebut orang Sobi'in ya, ini kan sekali lagi dia pertanyaannya pertanyaan Salman gitu, awalnya gitu ya. Pertanyaan Salman. Salman ini kan bertanya tentang majikannya ya. Nah, maka Al-Qur'an menjawab bukan hanya soal majikannya, tapi tentang semua secara teoritis gitu ya. Semua nih orang-orang di masa lalu yang disebut Yahudi bisa jadi dia beriman. Ya, kalau dia beriman dapat pahala. Kalau enggak ya dosa lah gitu ya. Kalau Nasrani, semua yang disebut Nasrani dulu ya, sebelum Salman gitu ya, sebelum Salman Al-Farisi bertanya itu gitu ya, mereka bisa jadi beriman, bisa jadi juga tidak. Semua yang disebut Sobi'in bisa jadi beriman, bisa jadi juga tidak. Ya, jadi kalau mereka benar-benar beriman sama Allah, maka mereka pasti dapat pahala dari Allah. Ya. Nah, sekali lagi ini sebelum datangnya Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW ada nggak orang sobi yang nggak boleh lagi? Ya, yang nggak boleh adalah beriman pada Rasulullah SAW. Itu sepaket, makanya namanya rukun iman. Ya, rukun iman itu beriman kepada Allah, pada malaikat, kepada kitabullah, kepada para nabi dan rasul, dan pada takdir, kepada hari kiamat, hari akhir gitu ya. Satu saja putus maka hancur semua. Namanya rukun kan begitu. Ya. Rukun sholat satunya baca Al-Fatihah gitu ya. Walaupun udah baca Al-Baqarah tapi Al-Fatihahnya lupa dibaca, ya ulang lagi aja sholatnya gitu ya. Hilang dong gitu ya. Padahal. Satu lagi Ustaz. Assalamualaikum. Ini dari Edu ya, dari nama di sini. Izin Ustadz terkait bahasa hadis yang menyatakan keumuman suatu ayat yang lebih dikedepankan daripada hanya sekedar memaknainya sebagai sejarah. Atau jadi perintah ayat tersebut bukan hanya dipandang asbabun nuzulnya, melainkan juga relevan sampai saat ini untuk diterapkan. Apakah banyak ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang memang mengikuti kaidah hadis tersebut? Mohon Ya. kalau out of the topic. Keumuman lafaz lebih diutamakan daripada kekhususan sebab, itu bukan hadis tapi kaidah usul fikih ya. Nggak ada hadisnya ya, tapi para ulama menyimpulkan demikian. Kenapa? Karena setelah dilihat para Rasulullah SAW dan para sahabat menafsirkan Quran begitu caranya. Ya, begitu caranya. Ada sababun nuzul, tapi keumuman contohnya misalnya Abasa wa Tawalla, surat Abasa. Apakah Abasa itu hanya bercerita soal sahabat Rasulullah yang buta pada saat itu doang? Tidak. Ya, tapi berlaku buat semuanya. Ya, ente kalau berdakwah gitu ya, kalau berdakwah boleh aja kita nih berharap si fulan ini kan orang penting gitu ya. Mudah-mudahan dia nerima dakwah saya gitu ya. Ini kayak ada pertanyaan ini. Kemarin nih ada pertanyaan ke saya nih soal ini ya. Bagaimana kenapa kita mendahulukan dakwah kepada orang-orang soleh? Ya, kenapa nggak dahulukan orang-orang yang tidak soleh? Ya, jadi harusnya kita berdakwah tuh ke tempat pelacuran, ke tempat barbar yang orang mabok gitu ya, biar mereka tobat. Ya, jawaban saya dua. Pertama, dari dulu juga di zaman Nabi juga pelacuran tuh ada, tapi nggak ada Nabi ke pelacuran. Ya, nggak ada Nabi ke sana mendakwahi mereka tuh enggak gitu ya. Kenapa? Ya alasannya bisa berbagai macam kita simpulkan ya. Misalnya ya namanya zina itu kan suatu hal yang sangat buruk ya. Allah bisa menurunkan azab. Kalau Allah turunkan azab kita nggak mau di dekat situ ya. Maka nggak wajar orang Islam datang ke pelacuran. Ya, ini jawaban saya juga ketika ada orang bertanya, sekarang ada pengajian banci, boleh nggak Ustaz? Pengajian waria, pesantren waria. Ya, setahu saya dari zaman Rasulullah SAW juga udah ada orang kayak begitu. Tapi Rasulullah nggak datang ke sana. Ya, kalau mau tobat dia yang datang ke sini. Ya, dia tinggal karena dosa dia sangat berbahaya, sangat mengerikan sekali. Ya, bukan dosa yang kecil gitu ya, tapi dosa yang besar, sebuah fahisyah, sebuah perbuatan keji yang bisa menjadi sebab turunnya azab. Kalau turun azab, Anda nggak mau di situ, karena azab akan turun pada Anda juga. Ya, nah, maka negeri-negeri yang diazab oleh Rasulullah SAW itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, negeri-negeri yang diazab, Rasulullah pernah melarang nggak boleh ambil air dari negeri itu. Ya, suatu kali ketika melewati daerah Madain Soleh kalau nggak salah ya, Nabi Soleh Alaihissalam ya, yang sudah diazab ya udah hancur gitu ya. Nah, para sahabat mengambil air dari sumurnya untuk bikin roti ya, maka Rasulullah SAW mengatakan itu nggak boleh dipakai ya. Jadi sampai segitunya gitu ya, kita nih harus menjauhi orang yang kena azab, nggak boleh gitu ya. Nah, maka
dari zaman dulu ada pelacuran, Nabi nggak berdakwah ke sana. Ya, Nabi nggak berdakwah ke sana gitu ya. Itu suatu hal yang tidak layak buat kita gitu ya. Nah, apa? Tadi kemana ya? Oh iya, ya itu jawaban pertama ya. Jawaban pertama. Jawaban kedua, memang sudah semestinya orang-orang yang sudah beriman itu kita dahulukan. Ya, berdasarkan surat Abasa wa Tawalla tadi, surat Abasa tadi gitu ya. Abasa itu kan soal itu, Rasulullah SAW sedang mendakwai orang ini pemimpin kabilah, benar kalau dia masuk Islam, satu kabilah deal, benar prospek banget itu, harus dilayani itu, ya. Tapi kemudian datang sahabat yang buta, ya, sahabat yang buta bertanya-tanya pada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW malah bermuka masam pada sahabat yang buta, ya. Artinya nih sahabat ini lihat wajah Rasulullah nggak gitu ya. Jadi beliau juga barangkali nggak tahu kalau Rasulullah SAW bermuka masam, ya, tapi ditegur sama Allah, gitu ya, nggak bisa, gitu ya. Ini orang sudah pasti beriman, ini sahabat yang baik, gitu ya, maka nggak boleh dia diabaikan. Malah Anda mengistimewakan orang yang belum tentu deal, ya, belum tentu deal masuk Islam, gitu ya. Ini orang belum tentu deal, ya, belum tentu dia akan jadi pengikut kamu yang setia, gitu ya. Yang ini udah setia, ya, Anda malah abaikan dia. Nah itu kan keumuman lafaz, gitu ya, walaupun sababun nuzulnya jelas. Sababun nuzulnya berkaitan dengan sahabat ini, kejadian itu, tapi lafaznya tidak menyebut nama itu, ya. Maka dia berlaku sampai seterusnya, gitu ya. Maka kalau ada orang datang minta nasihat, ente jangan cemberut dulu, ya, jangan cemberut, gitu ya. Walau bagaimanapun, pokoknya jangan cemberut. Kenapa? Nih orang mengharapkan kebaikan, nih orang baik, gitu ya. Orang baik tuh bisa aja disuruh nunggu sebentar ya, afwan ya, saya lagi ada pembicaraan penting banget, boleh kayak begitu ya, nggak salah gitu ya, tapi jangan cemberut sama yang kayak gini. Ini orang baik gitu ya, walaupun mungkin caranya kita nggak cocok gitu ya, tiba-tiba main interupsi aja gitu ya, tapi dia baik ya, dia baik, ini orang baik, orang soleh gitu ya, maka jangan dahulukan yang belum deal gitu ya, dengan mengesampingkan yang sudah deal. Ya, nggak boleh gitu ya. Nah itulah gitu ya. Jadi itu kaidah usul fikih itu, kaidah usul fikih ya. Nah karena begitulah cara Nabi, cara Rasulullah SAW dan para sahabat menafsirkan Quran, maka para ulama usul fikih menyimpulkan, oh inilah kaidahnya. Jadi kaidah usul fikih itu nggak semuanya ada dalil dalam kalimat yang pastinya gitu ya, clear kalimatnya begitu ya. Itu kalimat bukan kalimat Rasulullah SAW ya. Itu adalah kalimat kaidah usul fikih, disimpulkan dari berbagai dalil gitu ya, dari berbagai dalil, dari berbagai penafsiran atas wahyu gitu ya, dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya gitu ya, maka keluarlah kaidah seperti itu. Ya sama kayak tadi, kalau nggak bisa dapetin semuanya, jangan tinggalkan semuanya gitu ya. Itu kan juga kaidah. Kenapa bisa nyimpulkan kayak begitu? Karena dalam kasus ini Rasulullah SAW tidak begitu, dalam kasus ini tidak begitu. Nah, jadi kelihatan jelas bahwa Islam itu tidak harga mati gitu ya. Pokoknya harus begini gitu ya. Ya kita maunya harus begini. Ternyata nggak bisa. Dan itu di luar kemampuan kita, di luar kekuasaan kita, di luar keinginan kita. Ya sudah, kita beradaptasi aja. Kira-kira apa nih yang terbaik bisa kita kerjakan sekarang? Ya, apa yang terbaik kita kerjakan sekarang? Apa yang sedikit, walaupun kita nggak puas, walaupun kita masih gemes gitu ya. Tapi ya itulah yang kita dapatkan. Itu yang terbaik bisa kita dapatkan sekarang. Itu kaidah usul fikih jadinya gitu ya. Jadi kaidah fikih, gitu. Bukan kaidah usul fikih sih, kaidah fikih ya. Nah itulah ya, bahasannya jadi kemana-mana kan, Masya Allah. Ya, Padahal. Unilina masih memantau. Sudah ya Ustaz. Nah. Maaf ini sedikit gangguan di saya ya, sinyalnya kayaknya kurang bagus. Siap. Juga nggak bisa aktifin video. Jazakallah khairan Ustaz, ini menarik saya, semakin malam semakin menarik, tapi waktu jualah yang ini ya, yang Ustaz yang membatasi kita ya. Tapi jika masih ada pertanyaan, boleh satu kali pertanyaan lagi kali Ustaz ya. Ya. Ini, alhamdulillah nih masih ada yang join satu-satu, semakin malam ada aja yang masih join. Sepertinya udah ada yang mau bertanya. Kalau mau bertanya boleh raise hand, bertanya langsung kepada Ustadz juga dipersilakan kepada anak semuanya.
Jadi kadang-kadang kalau kita mendengar para pemuka masyarakat, misalnya terutama di media-media ya Ustadz ya, kalau memaparkan ayat-ayat yang seenaknya sepotong-sepotong seperti itu ya, yang sesuai dengan keinginan saya, kadang-kadang juga geram ya Ustadz ya. Tidak melihat asbabun nuzulnya seperti apa, seperti itu. Baik, Ustadz, semuanya mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Ustadz. Ini di sebelah saya ini ada buku nih. Sebelah saya ada buku nih, ini contoh ya. Bukunya Syekh Mana Khalil Al-Qatan ya. Ulumul Quran gitu ya. Bayangin ada bukunya setebal kayak begini nih. Setebal kayak gini nih tentang kaidah-kaidah tadi tentang sababun nuzul itu cuma satu bab ya. Asbabun nuzul itu satu bab di antara bab-bab lainnya, yaitu bab ke-6 lebih tepatnya dari 27 bab ya. Jadi untuk menafsirkan, jadi penafsir Quran gitu ya, maka nggak bisa hanya baca teksnya doang. Ya, ini teksnya aja nggak kebaca gitu ya, karena kita nggak bisa bahasa Arab gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, apalagi asbabun nuzulnya, ya, asbabun nuzul pun belum cukup gitu ya. Memang ada yang lain-lain. Kenapa? Karena itu tadi ya, walaupun ada sababun nuzul, tapi ayat itu turun bukan untuk sampai akhir zaman, bukan untuk kejadian itu doang gitu ya. Buat apa sih ada ayat tentang kejadian itu doang gitu ya? Misalnya ayat tentang perang Uhud, tapi bukan aplikatif di perang Uhud kan? Justru buat jadi pelajaran setelah perang Uhud. Ya, sesudahnya kita dapat pelajaran gitu ya. Jadi nggak ada ayat Quran ini yang berlaku hanya 14 abad yang lalu, nggak kepake lagi, nggak ada. Ya, semuanya berlaku sampai akhir zaman. Ya. Betul. Masya Allah. Kalau dibaca tafsir tuh tebal-tebal sebenarnya Ustaz ya. Kalau ngelihatnya ngeri juga guys, Ustaz. Tapi begitu kita harus menahan perihnya belajar untuk bisa memahami ilmu-ilmunya. Betul sekali. Di sana sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Kita mungkin Ustaz terakhir kali Ustaz mau menyampaikan buat penutup kita malam hari ini. Ya, sebagai penutup dari apa yang kita baca tadi, insya Allah nanti dari pengurus akan membagikan filenya ya. Jadi teman-teman bisa baca sendiri seperti apa penjelasan Buya Hamka terhadap tafsir dari Al-Maidah ayat 51 ya. Kita lihat bahwa memang penjelasan Buya Hamka itu sangat jelas sekali gitu ya. Jadi sebenarnya dari ayat ini saja kita udah nggak bisa lagi menarik Buya Hamka ke isu-isu pluralisme ya. Isu bahwa Islam dan yang agama lain sama saja ya, bahwa pemimpin tuh non muslim juga boleh-boleh aja. Itu kan turunan dari situ ya. Itu kan turunan. Kalau kita yakin Islam itu sama aja dengan yang lain, maka pemimpin boleh yang lain juga dong gitu ya. Nah, itu semua udah terbantahkan saya rasa dari apa yang dibicarakan tadi gitu ya. Kita lihat Buya Hamka sangat paham dengan masalah dunianya ya. Beliau bukan nggak tahu apa-apa apa yang terjadi dari keputusan pengampunan dari Paus ya di tahun 1964 tadi gitu ya. Beliau bukan nggak tahu apa-apa, beliau tahu dan melihat itu semua ya. Kemudian beliau paparkan kepada kita dengan cara yang apik sekali. Maka mudah-mudahan ini bukan hanya jadi sekedar kajian malam ini saja ya, tapi lagi-lagi saya berharap di sana teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, saudara-saudara semua, kita makin tertarik lagi lah mempelajari karya-karya para ulama kita. Tentu saja bukan Buya Hamka doang gitu ya, tapi Buya Hamka salah satunya. Ya, jadi kalau ada yang tertarik ya, jangan nunggu kajian Hamka bulan depan dulu gitu ya. Kapan mau mengkaji Hamka lagi, Buya Hamka lagi, nunggu aja bulan depan ya. Sayang gitu ya. Nah, sekarang buku-bukunya diterbitkan ulang. Ya, carilah buku-bukunya, belilah gitu ya. Lalu kita baca bareng-bareng, kita baca sendiri-sendiri ya. Banyak ilmu di sana, jangan sampai kita kehilangan lagi sosok beliau. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz. Kembali lagi ya, suara saya udah kembali lagi belum Ustadz? Mohon maaf, ini sinyalnya kurang bagus ini. Terima kasih pada dosen semuanya.
Semoga kita dimudahkan kembali untuk bertemu di bulan depan. Jangan lupa follow IG Hamka Minang. Kemudian nanti kita juga ada link Telegram biar supaya lebih banyak lagi bisa berkumpul ya. Kalau grup WhatsApp kan terbatas. Jadi nanti kita akan share link untuk grup Telegram. Jadi teman-teman semuanya dan saudara-saudara semuanya bisa kita satu grup di Telegram. Kemudian jangan lupa dukung gerakan Hamka ke depan dengan memberikan infak terbaik dari teman-teman semuanya. Nanti kita bisa lihat di grup juga. Nanti akan kita share. Semoga nanti apa yang teman-teman dan sanak semuanya infakkan, sedekahkan, Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja untuk malam hari ini. Kita cukupkan dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya moderator pada malam hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih, Ustaz. Ya, jazakumullah.